Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Izan Permana dengan NPM 23351039. Sini saya akan menonton video yang telah diberikan. Modules. Sebelum kita mulai ke materi, kita akan kenalan dulu ya. Jadi nama saya adalah Eko Kurniawan Kanedi. Saat ini saya kerja sebagai technical architect di salah satu e-commerce terbesar di Kalau Indonesia. lebih di skip saja. Saya Sekarang kita akan berkenalan dulu dengan JavaScript Modules. Dahulu, kode program JavaScript itu biasanya dimulai dari kode yang kecil dan juga sedikit biasanya ya. Jadi saat kita membuat kode program ya, biasanya ya dimulai dari kodenya yang sedikit dulu. Jadi mungkin jarang sekali kita akan menggunakan kode JavaScript dengan ukuran yang sangat besar dalam satu halaman website. Nah, tapi ya, website itu template itu belum dijalankan tes otomatis ke namanya AM lebih detail gitu ya. Jadi dari mulai pertama nanti kita akan coba bandingkan ya perbedaannya tanpa modul dan menggunakan modul sampai bagaimana cara menggunakan JavaScript modul. Oke, sekarang kita akan membuat projectnya terlebih dahulu ya. Sederhana aja, kita akan buat folder kosong namanya adalah belajar JavaScript modul. Oke, saya akan masuk ya. Teman-teman silakan buat folder. Saya akan menggunakan perintah terminal ya. Teman-teman kalau mau menggunakan ke tempat saya biasa development, lalu saya akan make directory namanya belajar JavaScript modules ya. Lalu kita akan masuk menggunakan WebStorm code dan ini adalah WebStorm. Ya. Jadi sekarang kita sudah selesai ya. Jadi kita sudah bikin folder kosong ya. Teman-teman boleh gunakan editor mana aja boleh, nggak ada masalah ya. Oke, sekarang kita akan bahas tentang live server. Saat kita menggunakan fitur yang namanya JavaScript modul, itu sangat disarankan teman-teman menjalankan kode JavaScript-nya di dalam web server. Jadi artinya tidak langsung dari file teman-teman buka menggunakan web browser. Jangan ya. Kenapa? Karena beberapa mungkin tidak akan jalan kalau teman-teman bukanya langsung dari file. Jadi teman-teman harus beneran running dalam mode web server. Nah hal ini karena spesifikasi dari JavaScript modul meminta secara default kode JavaScript perlu di satu domain server yang sama. Jadi kalau teman-teman misalnya membuka file HTML-nya menggunakan URL file .2// di depannya gitu ya, maka dikhawatirkan akan terjadi error yang namanya CORS atau singkatan dari Cross Origin Resource Sharing gitu ya. Jadi pastikan teman-teman nanti menggunakan web server. Nah di sini kita akan coba menggunakan web server. Teman-teman tidak perlu misalnya bawaan dari bentuk mana adalah live server. Jadi plugin ini nanti bisa digunakan untuk menjalankan lokal web server ya. Plugin teman-teman HotSuite Live Server. Kalau teman-teman sudah install di pojok kanan bawah nanti dia akan merunningkan lokal ini foldernya masih kosong ya. Gunakan JetBrains ya, JetBrains IDE itu tidak perlu menginstal apa-apa lagi. Di dalam JetBrains IDE seperti IntelliJ IDEA, WebStorm gitu ya, PHP Storm, menginstal coba buat file HTML di sini ya. File HTML-nya isinya misalnya index. Jadi index HTML. Di sini misalnya belajar JavaScript modules. Oke, saya perbesar. Nah, seperti ini ya. Saya save. Nah, di Visual Studio Code juga sudah ada nih index.html. Ini saya perbesar dulu. Oke. Setelah ini teman-teman kalau di Visual Studio Code dulu ya, kita klik yang tombol Go Live ini. Ketika saya klik, nah, lihat dia otomatis membuka browser. Browsernya ini langsung buka 127.0.1 di portnya 5000 server ya. Nah, bahkan dia bisa auto reload. Jadi kalau teman-teman di sini edit gitu ya. Saya tambahkan H1 misalnya belajar JavaScript modul, saya save ya. Nah, lihat dia langsung reload live server. Nah, di pojok kanan atas di sini ada tombol untuk menjalankan dalam mode live server. Jadi cukup
klik misalnya Google Chrome ya. Ketika saya klik Google Chrome di sini, nah dia akan buka Google Chrome. Agak ber-342 dia di sini kode ubah. Di sini saya ubah 2 baris, saya save. Saya buka browser, nah lihat seperti ini ya. Jadi ya, kenapa? Hi, we're a web design platform called Duda. This is what our platform looks like, and this is what it can do for your agency. Sekarang kita akan coba dulu ya tanpa menggunakan JavaScript modul. Sebelum kita membahas tentang JavaScript modul, sekarang kita akan coba dulu ya membuat kode program JavaScript tapi tidak menggunakan JavaScript modul. Nah, saat kita membuat file JavaScript, lalu kita load file JavaScript tersebut ya, menggunakan HTML contohnya, secara default, kode JavaScript tersebut bisa langsung diakses. Baik itu misalnya di dalamnya ada variabel atau function atau class, itu secara default bisa langsung diakses ketika kita include ya ke dalam si HTML menggunakan script source misalnya, seperti itu. Oke. Misal saja kita punya kode JavaScript seperti ini. Jadi kita punya namanya library.js. Isinya ada 2 function, say hello dan say goodbye. Oke, kita akan coba. Jadi di sini saya akan buat satu folder ya. Nama foldernya adalah scripts. Nah, di sini kita akan buat JavaScript file namanya library. Function yang namanya say hello name ya, dan juga load si library. Gunakan library ini ya, kita load menggunakan script source script/library misalnya ya. Lalu secara otomatis kalau kita sudah load ya filenya, secara default otomatis semua yang ada dalam library ini ya, library.js itu akan bisa diakses dari tempat ini ya, tempat di mana kita sudah meload si filenya. Contohnya di sini misalnya say hello dan say goodbye. Oke, kita akan coba. Jadi di sini kita akan buat ya file HTML without modul. Oke, jadi di sini kita buat dulu script, source-nya kita ambil scripts/library.js ya. Lalu di sini kita say hello, misalnya echo, say goodbye, echo, seperti ini ya. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Inspect. Nah, hasilnya di konsol kelihatan nih. Saya perbesar dulu. Nah, lihat ya. Ada hello echo dan goodbye echo. Artinya apa? Artinya secara default saat kita load ya sebuah sebuah file JavaScript itu otomatis bisa langsung digunakan apapun yang ada di dalam kode JavaScript ini. Entah itu function di sini, teman-teman bikin variabel contohnya misalnya ya. Bikin variabel name sama dengan contohnya echo seperti ini ya. Lalu di sini kita akan coba console.info name seperti ini. Nah, lihat di sini keluar ya, echo ya. Artinya apa? Artinya name ini bisa walaupun di sini tidak ada variabel name, tapi karena dia ada di library.js, jadi otomatis dia bisa digunakan. Ini behavior default ya kalau kita meload file JavaScript. Jadi semuanya bisa diakses. Ini kadang-kadang agak sedikit berbahaya, apalagi kalau kita meload misalnya beberapa library JavaScript gitu ya, beberapa file JavaScript, ternyata ada beberapa function yang sama atau juga nama variabel yang sama. Otomatis akan terjadi bentrok. Ya. Ya, salah satunya inilah kenapa kita butuh yang namanya JavaScript modul. Oke, jadi kalau nanti teman-teman menggunakan modul ya, modul kita mana JavaScript variabel kita di luar. Jadi buat modul itu sangat sederhana. Kita cukup membuat file JavaScript seperti biasa aja gitu ya. Jadi nggak ada perbedaan sebenarnya saat teman-teman bikin file JavaScript biasa sama JavaScript modul. Yang membedakan adalah saat kita justru meload file JavaScript-nya dari HTML. Kita tidak lagi menggunakan tipenya JavaScript lagi, melainkan tipenya adalah modul ya. Jadi kan biasanya kita script type JavaScript, defaultnya kita ganti menjadi script type modul ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, nah teman-teman jangan sampai bingung ya. Jadi di sini saya mau bahas tentang file yang JavaScript dan juga modul JavaScript. Jadi kalau teman-teman nanti ketemu dengan file yang namanya .mjs, sebenarnya itu adalah file JavaScript juga ya. Nah, karena file JavaScript modul sebenarnya sama dengan file JavaScript biasa, kadang developer sering membedakan nama filenya.
antara JavaScript biasa dengan JavaScript modul ya. Biasanya kalau JavaScript modul developer biasanya menggunakan file namanya .mjs botan masalah dengan AB. Nah, tapi nanti kalau teman-teman sudah mengerti tentang modul JavaScript, nanti kalau teman-teman suatu saat melihat project orang lain, extensionnya berbeda, misalnya pakainya .mjs itu tidak ada masalah gitu ya. Jadi entah itu mau menggunakan .js atau .mjs itu tidak ada masalah ya. Isinya sebenarnya kodenya JavaScript juga, cuma seperti memberitahu aja kalau JavaScript ini isinya adalah modul. Oke, kita akan buat lagi file yang sama seperti yang sebelumnya, cuma beda-bedaannya. Ini kita akan copy paste di sini menjadi punya say hello dan say goodbye. Nah, lantas sekarang pertanyaannya apa bedanya tanpa menggunakan JavaScript modul dengan menggunakan JavaScript modul? Jadi yang membedakan adalah cara kita meload JavaScript modulnya, ya. Jadi caranya teman-teman tambahkan modul di sini. Jadi type-nya itu modul. Karena default-nya kalau teman-teman tidak menggunakan type, itu type-nya adalah JavaScript. Nah, kita ganti type-nya menjadi modul. Jadi perbedaannya cuma itu saja sebenarnya. Nah, sekarang kita akan coba. Jadi di sini saya akan buat file baru namanya with module ya. With module. Lalu di sini saya akan copy paste yang dari without module ya. Nah, yang membedakan adalah di sini berarti ini ada yang error sepertinya. Oh, kode bodinya. Lalu di sini type-nya yaitu adalah modul seperti ini ya. Jadi bedanya cuma itu saja sebenarnya ya. Nah, sekarang kita coba running. Oke, harusnya jangan ke sini, bentar. Running. Inspect. Kita lihat. Nah, di sini error. Errornya kalau teman-teman perhatikan adalah say hello is not defined. Jadi ketika kita manggil say hello, ternyata loh kok di sini dibilang tidak didefinisikan. Jadi artinya apa? Artinya say hello itu tidak ada loh. Tapi kan kita ada nih di library JS. Oke, salah ya. Ini say.js. Saya save tetap error sih. Tapi kan ada ya di say.js. Ini ada say hello dan di sini ada say goodbye. Pertanyaannya kenapa? Kenapa error ya? Oke, kita lihat lagi ke slide. Wow, manage WordPress Hostinger. Punya 3 fitur fantastik. Jadi nanti teman-teman pasti bakal mengalami seperti ini ya. Jadi hasilnya adalah JavaScript modulnya pasti error nih ketika teman-teman manggil say hello. Pertanyaannya kenapa bisa error? Jadi secara default, di awal-awal tadi sudah saya jelaskan sebenarnya. Saat kita menggunakan fitur JavaScript modul, semua kode yang ada dalam JavaScript modul, entah itu function, variabel, kelas, dan yang lain-lain, tidak diekspos keluar modul tersebut. Artinya tidak bisa digunakan dari luar modul. Jadi cuma bisa di dalam file itu saja atau modul itu saja. Nah, kalau kita ingin mengekspos folder tersebut ya, jadi teman-teman misalnya, oh saya pengen deh yang function say hello sama say goodbye pengen diekspos keluar. Nah, kita harus memberitahunya secara eksplisit. Jadi caranya adalah menggunakan kata kunci export yang akan kita bahas di chapter selanjutnya. Sekarang kita bahas tentang untuk mengekspos kode yang ada dalam modul ya. Jadi mengekspos keluar. Nah, export itu biasanya ditambahkan di awal sebuah variabel kah, function atau juga kelas. Jadi ketika teman-teman membuat function, depannya kasih export kalau teman-teman merasa ingin mengekspos function. Oke, contohnya yang sebelumnya, contohnya kita punya yang say hello dan say goodbye. Jadi kalau teman-teman merasa oke, function ini ingin saya expose keluar, teman-teman cukup gunakan kata kunci export di depannya. Jadi export function, nama functionnya. Jadi seperti biasa, coba bedanya tambahkan export. Nah, defaultnya kalau teman-teman tidak tambahkan export, maka dia tidak diekspos keluar. Ya. Makanya di awal tadi kita ketika manggil say hello itu error. Kenapa? Ya karena tidak diekspos keluar. Oke, sekarang kita akan coba expose ya. Jadi yang say hello-nya ini kita akan coba tambahkan export. Ya. Lalu say goodbye-nya kita tambahkan export juga. Artinya yang say hello dan say goodbye sudah diekspor ya. Jadi sudah diekspos keluar. Nah, di sini harapannya adalah say hello dan say goodbye-nya itu jalan. Nah, kita coba refresh. Oke, ternyata masih tetap error nih. Say hello-nya tetap is not defined.
Nah, kenapa ini? Padahal kita sudah ekspor ya. Harusnya kalau error ya harusnya di sini nih yang error karena name-nya belum didefinisikan. Tapi say hello dan say goodbye harusnya sudah diekspor ya. Ini kan sudah diekspor, ini sudah diekspor. Cuma kalau ini tidak diekspor. Oke, kenapa ini bermasalah? Masih tetap bermasalah. Kita akan bahas di chapter selanjutnya. Export itu digunakan untuk mengekspos kode yang ada di dalam modul ke luar modul. Nah, jikalau kita ingin menggunakan kode yang sudah diekspos yang dari modul tersebut, kita perlu menggunakan kata kunci yang namanya import. Makanya yang sebelumnya tetap error, kenapa? Karena kita belum melakukan import ya. Jadi wajib melakukan import terlebih dahulu. Nah, cara menggunakan kata kunci import ini sederhana. Caranya seperti berikut. Jadi cukup gunakan kata kunci import. Kalau cuma satu, teman-teman bisa langsung sebutkan nama yang akan diimportnya, misalnya nama functionnya, nama variabelnya, atau nama kelasnya. Kalau lebih dari satu, teman-teman bisa gunakan kurung kurawal. Kurung kurawal yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, dan seterusnya ya. Gunakan koma pemisahnya. Lalu kurung kurawal tutup, from, lalu di sini silakan sebutkan nama filenya, ya, nama file modulnya dari mana. Nah, modul hanya bisa digunakan di modul lain. Artinya apa? Artinya yang sebelumnya kan ketika kita bikin script itu defaultnya dia tipenya adalah JavaScript. Jadi teman-teman harus ganti ketika teman-teman menggunakan script, tipenya harus dijadikan modul lagi, ya. Nah, saat menggunakan import, kita tidak perlu lagi menambahkan script modul sort satu persatu, ya. Karena sudah dihandle secara otomatis oleh si browser. Jadi ketika teman-teman menggunakan import, lalu lokasi file JS-nya, dia otomatis akan meload si file JavaScript itu type-nya. Oke. Teman masih menggunakan default-nya yaitu JavaScript ya teman-teman. Import ya, ini relatif script lalu jadi di sini ini type-nya kan default-nya kalau teman-teman tidak definisikan type-nya JavaScript. Nah, kita ganti menjadi modul lagi, harus sama gitu ya. Nah, selanjutnya ini kalau saya save, nah lihat di sini masih tetap error. Kenapa? Karena say hello-nya belum kita import. Ya teman-teman harus gunakan import ya. Lalu di sini say hello, say goodbye, lalu from. Nah, from-nya dari mana? From-nya harus menggunakan nggak boleh langsung gini ya. Script CJS. Nah, kalau seperti ini error ya. Errornya apa? Diberitahu kalau misalnya mau menggunakan modul itu harus relatif reference ya. Jadi seperti pakai slash atau tempat file HTML saya lalu masuk ke dalam folder jadi titik slash seperti ini ya. Ini saya save. Nah, lihat sukses ya. Nah, cuma info name-nya ini nggak keluar. Kenapa nggak keluar di sini? Karena tidak saya expose di sini ya. Tidak saya expose di CJS-nya. Selain itu juga di sini tidak saya import ya. Jadi kalau di sini teman-teman paksa import name seperti ini akan error gitu ya. Jadi kita melakukan request name tapi ternyata dia tidak diekspor dari modulnya seperti ini ya. Nah, kecuali teman-teman ekspor nih name-nya. Nah, di sini ekspor seperti ini ya. Nah, ini baru jalan nih konsol info name-nya keluar ya, echo seperti ini. File modulnya import. Sekian dari saya. Assalamualaikum.